Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, suatu nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu diberikan kepada kita umur yang panjang serta kesehatan sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian alangkah sebaiknya mereka-mereka yang sudah Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia dengan bulan suci Ramadan untuk menyibukkan diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tapi belum ada jaminan apakah kita bisa menyelesaikannya apa tidak. Belum ada jaminan. Ada sebagian orang yang mungkin dapat pertama Ramadan 2 hari atau 3 hari, akan tapi hari-hari berikutnya tidak bisa dia dapatkan. Maka oleh karena itu, seorang yang telah mendapatkan bulan suci Ramadan, untuk dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik mereka yang menyibukkan diri dengan beribadah, yaitu memilih ibadah-ibadah yang lebih afdol. Karena di hadapan kita banyak bentuk-bentuk ibadah yang dapat kita laksanakan, maka kita memilih mana ibadah yang lebih afdol. Dan ini kembali kepada diri kita masing-masing tentunya, sesuai dengan kemampuan kita. Maka tidak lain dan tidak bukan, di sini saya akan menyampaikan tentang sebuah ibadah yang sering kita lakukan, dan setiap kita sering melakukannya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ibadah yang sangat agung, terutama pada bulan suci Ramadan ini, yaitu doa-doa mustajab. Semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantas Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang masalah doa yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyampaikan tentang masalah puasa dalam Al-Qur'an, kemudian menyela di antara pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tentang puasa, Allah singgung tentang doa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan ketika Allah berbicara tentang puasa, pertama dengan khitab yang umum,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian di sela-sela pembicaraan ini Allah singgung tentang doa dengan pembicaraan dengan khitab yang khusus. Wa idza sa'alaka. Ya. Jadi ini uslub dalam Al-Qur'an, uslub iltifat. Dari pembicaraan yang sifatnya umum, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala melontarkan pembicaraan yang sifatnya khusus. Ya, ini uslub dalam Al-Qur'an. Ya, sering kita dapati yang seperti dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Fatihah, seperti Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Ini uslub yang domirnya, yakni orang gaib. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kemudian Allah mengutarakan pembicaraannya Iyaka. Ini pembacaan kepada yakni orang pertama. Ya, ini uslub Al-Quran, yakni iltifat dari uslub yang gaib kepada mukhatab. Ya, dan ini punya makna tentu yang dalam. Selain yakni punya makna yang khusus yakni, dan juga yakni sastra Al-Quran sangat tinggi. Maka disebutkan yakni oleh Syekh Muhammad Rasid Ridho ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memalingkan pembicaraannya ketika berbicara kepada keumuman, yakni khitab umum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini umum. Kemudian di sela-sela pembicaraannya Allah mengatakan, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan dan mengajarkan kepada nabinya suatu ibadah yang sangat penting untuk ditekankan dalam bulan Ramadan, dalam puasa ini, yaitu doa. Allah menjelaskan tentang hal ini. Usluf al-iltifat, yani mengutarakan, yani khitab, yani ini menunjukkan tentang ahamiyahnya. Dan dikatakan tentang sebab yakni turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, yakni Rabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Wahai Rasul, apakah Rabb, yakni Rabb kami atau Rabb kita itu dekat, yakni sehingga kita bermunajat kepadanya, ataukah dia itu yang jauh sehingga kita harus memanggil dengan suara yang lantang? Maka turunlah ayat ini. Wahai Rasul, manakala hambaku bertanya tentang diriku, maka katakanlah, fa inni qarib, aku sangat dekat dengan dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar para sahabatnya berdoa dengan suara yang keras, maka Rasul mengatakan, irba'u ala anfusikum, yani irba'u ala anfusikum, yani innakum, yani la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada sesuatu yang tuli dan yang gaib, yani. Innahu aqrabu ilaikum min ahadikum min unuki rahilatihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada kalian daripada yakni leher ontanya. Lebih dekat kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga ayat-ayat yang lain, banyak sekali ayat yang menyarankan kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Yani wa idz qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Di sini ada perintah untuk kita berdoa, dan kemudian keduanya ada khabar bahwa Allah itu mengabulkan doa. Maka Umar bin Khattab mengatakan, inni la ahmil hammal ijaba ma'ahu. Saya tidak pikirkan lagi tentang masalah pengkabulan doa, karena Allah telah mengatakan secara tegas, yani walakin yani hammad doa, akan tapi yang masalahnya kita mau berdoa apa tidak. Fa in ulhimtum ad-du'a fal ijabatu ma'ahu.
Manakala kalian telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka yakinilah ijabah itu pasti ada, karena Allah telah mengabarkan bahwa Allah pasti mengabulkannya. Dan juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syai'un aqram 'ala Allahi min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling tidak sesuatu yang paling bagus atau yang paling indah atau yang paling suka kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang lain, ad-du'a huwal ibadah, dan doa itu adalah ibadah. Fa ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, akan tapi fadilah keutamaan tentang doa yang sangat banyak ini tidaklah kita raih atau kita dapatkan, melainkan harus terpenuhi syurut wa intifa'ul mawani'. Dan sering kita sampaikan ini merupakan kaidah yang sifatnya umum, yang sifatnya kaidah muttaridah, yang paten dalam syariat. Semua janji-janji dan juga ancaman-ancaman dalam syariat itu tidak bisa terrealisasikan kecuali terpenuhi syarat-syaratnya dan juga hilang penghalang-penghalangnya. Enggak semua orang berdoa mendapatkan ijabah, mendapatkan pengkabulan doanya sebelum dia memenuhi surut-surut, kemudian hilang penghalang-penghalangnya, intifa'ul mawani'. Maka di sini kita akan sampaikan beberapa syarat qabul doa atau adab sehingga doa seorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mungkin di antara kita berdoa sudah sekian tahun, dia berdoa tapi belum ada dikabulkan Allah. Pernahkah kita meresapi, merenungi apa gerangan? Kenapa? Sudahkah kita memenuhi surut-surut diterimanya doa itu? Apa tidak? Di sini ada surut atau adab yang berkaitan dengan ad-da'i, dengan seorang yang berdoa tersebut, seorang hamba tersebut. Kemudian di sana ada syarat yang berkaitan dengan doa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di sana ada syarat yang berkaitan dengan waktu-waktu doa tersebut. Kapan? Yang pertama yang berkaitan dengan seorang yang berdoa. Seorang yang berdoa. Pertama, seorang yang berdoa itu disyaratkan yang pertama ayyakuna musliman muwahhidan. Seorang itu muslim kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi, al-ibad musliman muwahhid. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa seorang yang musyrik. Muwahhid, muslim muwahhid. Sa'alaka ibadi, ibad Kemudian setelah itu adamul ajalah, tidak terburu-buru untuk ingin dikabulkan doanya. Tidak terburu-buru untuk dikabulkan doanya. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Jadi senantiasa Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak ya'jal. Tidak terburu-buru untuk ingin dikabulkan doanya. Da'autu aku telah berdoakan tapi belum pernah dikabulkan. Da'autu falam yustajab li, belum pernah dikabulkan. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian para anbiya, ada yang berdoa setelah 7 tahun dan bahkan ada yang setelah arba'ina sana, 40 tahun baru dikabulkan doanya. Baru dikabulkan doanya. Dan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga cara. Yang pertama
Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Seorang mungkin minta kekayaan, Allah berikan kekayaan tersebut. Dia minta anak yang soleh, Allah berikan. Diberikan apa yang diminta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari musibah sesuai dengan doa yang dia minta. Dihindarkan dia dari musibah. Mungkin kita tidak berdoa tidak pernah dikabulkan, akan tapi pernahkah kita melihat diri kita sehat, anak kita juga sehat, keluarga juga sehat. Tidak pernah kita terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Barangkali dengan sebab kita berdoa tadi memang sudah dituliskan dalam takdir, mungkin kita akan terkena penyakit yang berbahaya, kemudian terjatuh dari mobil, kemudian masuk rumah sakit, bisa jadi itu. Mungkin karena sebab kita berdoa jadi Allah hindarkan, enggak jadi. Anak kita masih hidup, mungkin kalau kita tidak berdoa, mungkin anak kita telah meninggal dunia. Mungkin karena sebab berdoa jadi Allah hindarkan kita dari malapetaka atau musibah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala simpan doa tersebut, nanti akan dibalas di akhirat kelak. Disimpan doanya, nanti dibalas di akhirat kelak. Maka dengan ketiga keadaan ini seorang tidak rugi dalam berdoa. Tidak rugi sedikit pun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, yaitu kita mau berdoa apa tidak. Memperbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasa rugi sedikit pun. Seperti disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan sebuah hikmah, tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan doa seorang hamba, itu menunjukkan tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rahmatan. Karena bisa jadi yang kita minta itu akan membahayakan kita. Jadi Allah enggak ngasih kepada kita. Kita mungkin minta harta yang banyak, tapi Allah enggak ngasih. Karena Allah sudah tahu ini kalau saya kasih harta banyak, ini akan binasa. Rusak agama dia, akhlak dia rusak, keluarga, anaknya rusak semuanya. Allah Maha tahu. Jadi Allah enggak ngasih. Rahmatan dia. Bukanlah arti, ini dia minta jabatan, dia minta sekolah di sini dan bagaimana. Allah enggak ngasih karena Allah tahu ini kalau saya kasih, ini akan binasa dia, rusak agama dia. Maka Allah enggak ngasih. Ini rahmatan Allah Subhanahu, bukanlah arti Allah tidak mengabulkannya. Seperti kita juga punya anak, kadang kita diminta, beli ini, beli itu. Kadang kita enggak ngasih. Kenapa kita enggak ngasih dia apa yang dia minta? Karena kalau kita kasih ini nanti pergunakan membunuh diri dia mungkin, membunuh temannya mungkin, kita enggak ngasih. Itu apakah menunjukkan itu rahmat kita kepada anak buah? Kita enggak ngasih karena kita sayang kepada dia. Pak beli motor, kita enggak ngasih, nanti kalau beli motor nanti dia belum saatnya, atau belum pas, enggak cocok bagi dia, enggak kita kasih. Bukan arti kita enggak ngasih itu berarti kita benci dan kita segala macam, karena kita sayang kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada sayangnya bapak kepada anaknya. Dan juga Ibnu Qayyim menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak cepat untuk mengabulkan doa seorang hamba. Itu pingin sekali Allah Subhanahu wa taala mendengar tangisan dia, mendengar tadarruk dia kepada Allah Subhanahu, untuk terus menerus dia beribadah kepadanya. Kalau Allah terus ditanya atau diminta, Allah tuh semakin ridho dan semakin cinta kepada hambanya. Beda kalau makhluk, kalau diminta terus malah jengkel dia. Tapi Allah tidak. Allah kalau enggak ditanya, enggak diminta, maka Allah marah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka-mereka yang membangkang tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk dalam jahannam. Maka seorang syair mengatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu
Jadi wahai Bani Adam, jangan engkau minta kepada anak Adam. Jangan kau minta kepada anak Adam, akan mintalah kepada yang pintunya terus terbuka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala marah kalau tidak, in tarakta su'alahu. Ya. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Akan tapi kalau Bani Adam kalau ditanya itu dia kan marah terus ya. Minta uang, minta ini. Ya ini dia marah ya, biasa manusia ya. Wa man yas'alin nasa yuhrimu. Maka seorang yang minta kepada manusia maka dia ya tidak mendapatkan apa-apa, dia akan ditolak. Wasailullaha la yakhibu. Akan tetapi seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Itu yang kedua, adamul ajalah. Tidak terburu-buru untuk ingin dipercepat pengkabulan doanya. Percepat pengkabulan doanya. Kemudian yang selanjutnya tibul maksab. Tibul maksab. Memperbagus jalan masuk harta dia. Ya, usahanya diperbagus dari jalan yang halal, Karena penghalang doa adalah kita memakan atau kita menggunakan sesuatu yang haram. Itu penghalang terkabulkan doa. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Nabi SAW, wahai Rasul, berdoalah kepada Allah supaya aku ini doanya dikabulkan, mustajab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, atib mat'amak tustajab da'watak. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, perbaguslah makananmu, niscaya doamu mustajab. Jadi dimakan makanan yang halal, dia memakai baju yang halal, maka dengan itu doanya akan mustajab, akan dikabulkan. Mungkin banyak di antara kita berdoa akan dikabulkan. Pernahkah kita meresapi, merenungi diri kita? Apakah kita masukkan harta yang haram apa tidak? Baju yang kita pakai, makanan, rumah yang kita pakai, mungkin kontrakan enggak pernah dibayar. Hadza ya'tham. Hatta sebagian mengatakan solatnya enggak diterima. Solat di tempat yang dicuri, ibadah mencuri. Tidak diterima solatnya. Seorang solat di tempat tanah yang dia curi maka enggak diterima solatnya. Bagaimana kalau ada kontrak mungkin sekian tahun enggak dibayar? La yaqbal salatu la yasih. Batil sama ada salat li'annahu yusalli di tempat yang haram yaqbal dan begitu doanya juga enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengisahkan tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh wa dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'adha akbar yamuddu alaihi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik. Rasul mengisahkan tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh. Ini perjalanan dia sudah mendatangkan etika-etika, di antara etika-etika doa itu dikabulkan sudah didatangkan. Pertama musafir dia. Doa orang musafir itu mustajab. Ada 3 doa yang yang selalu diijabahkan oleh Allah, yaitu diantaranya da'watul musafir, doa orang yang melakukan perjalanan. Maka orang ini sudah melakukan perjalanan dan dia mengada tangannya ke langit, ya Rabbi. Akan tetapi mat'amuhu haram, yang dia makan adalah makanan yang haram, dan dia minum juga minuman yang haram, dan baju yang dia pakai juga baju yang haram, dan juga memberikan gizi kepada tubuh dia juga gizi yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin dia akan dikabulkan doanya. Udah mendatangkan sebab-sebab dikabulkan doa, ya Rabbi. Ini sebagian dikatakan dalam athar
manakala seorang menyebutkan ya Rabbi 7 kali, ya, maka akan dikabulkan doanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran, Rabbi itu 7 kali, ya. Dalam surat Al-Imran ini disebutkan di awal 3, di akhir 3, kemudian di tengahnya itu 1 kali dalam surat Al-Imran, ya. Maka manakala disebutkan ya Rabbi di awal doanya, maka doanya mustajabah. Maka orang ini sudah mendatangkan sebab-sebab, akan tapi ada penghalang. Ada penghalang, maka Allah tidak menerima doanya. Hatta sebagian ulama seperti saya sudah menghadirkan muhadharah Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, beliau mengatakan ketika mensarahkan hadis ini, wa ghudhiya bil haram, memberikan gizi kepada tubuh yang haram, diantaranya adalah tidur, kata beliau. Tidur yang bukan pada waktunya. Tidur itu, itu memberikan gizi kepada tubuh, bukan? Kedokteran mengatakan bahwa orang tidur itu memberikan pengistirahatan kepada tubuh dia supaya pulih, ya. Itu memberikan gizi kepada tubuh. Akan tetapi kalau tidurnya dia, tidur yang haram, gimana tidur yang haram? Ya, tidur dari salat, enggak salat, sengaja dia tidur, maka ini telah memberikan gizi kepada tubuh dia dengan peristirahatan yang haram. Maka ini jalan masuk keharaman dalam diri dia. Maka ini sebagai penghalang doa. Penghalang doa. Maka hatta yang detail-detail seperti ini, maka seorang harus memperbaiki diri dia, istirahat yang halal tentunya, tidur yang halal tentunya, dan masuknya makanan yang haram ke dalam tubuh seorang sangat berpengaruh besar, baik dari akhlak dia, kemudian etika dia, itu akan berpengaruh besar. Dan yang lebih parah yaitu tidak dikabulkan doanya. Tidak dikabulkan doanya. Maka sekarang banyak makanan-makanan yang kadang kita enggak jelas, memakan yang enggak jelas, kadang hatta kecoa dimakan sekarang. Maka orang kadang takut dalam diri dia, ada banyak masalah-masalah, itu karena makanan berpengaruh, yang dia makan, Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika budak beliau membawakan susu kepada beliau, dan beliau pada waktu sangat lapar sekali, kemudian beliau tanpa pikir langsung diminum itu susu, Kemudian setelah beliau minum baru bertanya, ini dari mana ini? Kemudian ini dari hasil setelah melakukan perdukunan, kata dia. Ini pada waktu jahiliyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu memuntahkan, padahal itu sudah masuk ke perutnya, kemudian beliau memuntahkan. Berusaha untuk masukkan jarinya, kemudian dimuntahkan lagi. Dikatakan untuk ini udah ma'dzur, enggak apa-apa, untuk udah kemakan. Beliau mengatakan takut, kalau seandainya nyawaku keluar, maka aku harus keluarkan ini, katanya. Karena Rasul mengatakan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Maka setiap jasad yang dia tumbuh dari makanan yang haram, maka annaru aula bihi. Maka neraka lebih pantas bagi jasad yang model seperti ini. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan mungkin orang dalam perdagangan, mungkin pembelian, dari usaha-usaha dia harus mengetahui. Maka seorang sebelum melakukan perdagangan harus dia tahu fikih dalam perdagangan. Celah-celah yang dibolehkan, mana yang tidak. Banyak orang terjatuh dalam masalah riba. Banyak orang terjatuh dalam masalah riba dan dia tidak sadar. Dan bukan orang-orang yang awam saja, hatta orang-orang yang memang mengenal dakwah,
Mereka terjatuh dalam masalah ini, ya, karena tidak tahunya. Yani. Maka yani kita yang sudah hadir di tempat yang memang tersebar ilmu, yani maka yani tidak selayaknya untuk kita yani tidak mengetahui hal-hal seperti ini, sehingga kita yani tidak mendapatkan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus yani maksab yani harta yang dia pakai. Karena ini bukan berpengaruh hanya bagi dia saja, itu akan berpengaruh bagi istri dia, bagi anak dia, keturunan dia. Keturunan dia. Ya. Jadi kita salah menyalahkan anak, mungkin kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Pernahkah kita memikirkan, kita kasih dia apa? Ya. Kasih minum apa, kasih baju apa, ya itu. Ya. Itu juga akan berpengaruh besar. Kemudian yang selanjutnya, ini adab-adab yang saya bilang tadi, yakni ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya yakni mustahab. Ya. Wajib seperti dia harus bertauhid itu wajib ya. Memakan makanan yang halal itu wajib. Ya. Kemudian di sana ada adab-adab yang sifatnya mustahab, ya pasti menghadapkan diri ke kiblat, menghadap kiblat, ya nih, berdoa itu mustahab ya nih, hadap kiblat. Kemudian mengangkat ke tangannya, ya nih, mengangkat tangan ketika berdoa, ya nih, karena disebutkan dalam hadis ya nih, innallaha ya nih hayyun karim, idza rafa'a al-abdu yadayhi, ya nih, ayyaruddahuma sifra. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatnya sangat malu, yakni malu sekali. Kalau tatkala hambanya mengangkat tangannya menghadap ke langit, kemudian Allah mengembalikan tangannya itu dalam keadaan kosong. Allah malu. Innallaha hayyun karim, idza rafa'a al-'abdu yadayhi ayyaruddahuma sifra. Jadi Allah itu malu manakala hambanya mengangkat tangannya ke langit, kemudian dikembalikan tangan itu dalam keadaan hampa. Allah itu malu. Maka mengangkat tangan, dan itu etika berdoa. Mengangkat tangan, dan mengangkat tangan tentunya ya ini ada tiga tafsir, ada tiga perincian. Sebagian saya menyebutkan 4, tapi 3 ya ini bisa mencukupi ya. Ya di sana ada keadaan-keadaan yang memang ada keterangan dari Rasul kita disunahkan untuk mengangkat tangan, seperti doa istisqa, salat al-istisqa, ya ini. Kemudian ketika doa di Arafah itu kita disunahkan. Kemudian yang kedua ada keadaan-keadaan yang memang kita dilarang untuk mengangkat tangan. Seperti ketika khotib yang di mimbar ini dilarang mengangkat tangan. Dilarang mengangkat tangan. Kemudian di sana ada keadaan-keadaan yang memang tidak ada keterangan, tidak ada larangan, dan juga tidak ada perintah untuk kita angkat tangan apa tidak, enggak ada. Maka kembali kepada asal. Asalnya kita angkat tangan. Ya, enggak ada masalah. Mungkin orang setelah wudu diangkat tangan, mungkin ketika jawab azan diangkat tangan, berdoa setelah azan, mungkin berdoa setelah sholat, mungkin kadang-kadang enggak ada masalah diangkat tangan. Ya nih, karena enggak ada di sini enggak ada perintah dan enggak ada larangan, silakan. Ini 3 keadaan. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan ada 4 di sebagian buku beliau. Ada yang secara zahir itu tangan tidak diangkat, seperti orang berdoa ketika sujud, enggak angkat tangan. Berdoa ketika tasyahud dalam sholat, yakni enggak angkat tangan. Maka ketika ini yakni zahirnya tidak angkat tangan karena dia dalam keadaan sholat. Ya. Tidak angkat tangan karena dia dalam keadaan sholat. Kemudian yani etika yang selanjutnya dalam berdoa yaitu at-tadarru, yani ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Mana at-tadarru? Yani izhar al-iftiqar, yani menampakkan yani kebutuhan dia sangat butuh kepada Rabbnya, sangat fakir, antumul fuqara, yani kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khufyah, mana khufyah? Tafsir mengatakan khufyah itu adalah sirran, sir. Artinya berdoa dengan suara yang pelan, tidak keras ya.
wala tajhar bi salatika, yani. Jangan dikeras-keraskan doanya, yani. Karena Allah kita memuji sesuatu yang dekat. Allah itu sangat dekat, maka tidak lantas untuk memakai suara yang sangat lantang. Allah Maha dekat. Dan Ibnul Qayyim memberikan faedah yang sangat banyak tentang doa dengan suara yang pelan, yani. Yang suara yang pelan ini etika dalam berdoa, yani. Tidak melantangkan suaranya, dan itu lebih khusyuk dan lebih selamat dari riya. Lebih khusyuk dan selamat dari riya, dan juga dia tidak capek-capek. Kalau mengeluarkan suara kan capek, tapi kalau pelan-pelan dia, yani, tidak akan cepat capek, melainkan lebih lama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yani, muqinul ijabah, ya. Dan dia betul-betul yakin bahwa doanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin, yani, tentang pengkabulan doa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin, yani, bahwa kalian akan diijabahkan, akan dikabulkan doanya. Yakin. Tidak udah berdoa ajalah, mengabulkan dapat tidak. Jadi seolah-olah dia itu, yani, lalai, ya, dan tidak ada menghadirkan perasaan tersebut. Kemudian ayalih berdoa, yaitu mengulang-ulang doanya seperti seorang meminta, yani, minta lagi, diulang 3 kali, yani. Nabi SAW idza sa'ala thalathan, yani, wa idza da'a thalathan. Nabi SAW kalau berdoa, yani, berdoa 3 kali, kalau meminta 3 kali, yani. Hatta beliau di perkataan beliau, yani hadis beliau sampaikan itu diulang 3 kali, sehingga orang mendengarnya itu bisa menulisnya. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, yani, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya al-afdal yad'u, yani, binafsihi. Seorang itu langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu pakai perantara. Enggak usah ada minta nih Syekh fulan doakan saya, yani, supaya bisa, yani, begini begitu, yani, enggak perlu dia minta, yani. Langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa idza sa'alaka ibadi, yani, ya, anni fa inni qarib, aku dekat, enggak perlu pakai wasilah, enggak perlu perantara, berdoa langsung, yani. Ini yang afdal, yani. Adapun dia minta mungkin sama orang yang soleh, mungkin ini jaiz, yani, boleh. Akan tapi yang lebih afdal dia minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang udah berdosa banyak, yani, udah kayaknya ini saya ini udah enggak diampuni, udah enggak bisa, udah. Jadi kadang minta. Jangan kita merasa, yani, seperti itu. Kita ingat iblis, yani, iblis dia minta kepada Allah dikabulkan doanya, yani. Apalagi kita yang masih muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis, yani, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yani. Diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu pakai wasitoh, yani, wasilah, yani. Kemudian di antara adab yang seharusnya diterima doa, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ada kemungkaran dia juga sesuai dengan kemampuan kita tentunya, yani, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi. Ini, yani, darajat ini, yani. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikannallahu ayyab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'una fala yustajabu lakum, ya. Berarti kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, yani, etika atau syarat yang berkaitan dengan seorang yang berdoa tersebut, ya. Seorang yang berdoa. Yang pertama tadi ayyakuna musliman muwahhidan, kemudian tidak terburu-buru menghadap ke kiblat, mengangkat tangan, kemudian menampakkan kebutuhan dia, kefakiran dia, yani, dengan suara yang lembut dan pelan, yani, seperti Allah memuji Nabi Zakaria, yani, idznada rabbahu nidaan khafiyya, memuji, yani, dengan nida khafiyya yang lembut, yani.
Kemudian muqinul ijabah, dia yakin bahwa doanya itu akan dikabulkan. Ya, kemudian mengulang-ulang doanya itu. Ya. Kemudian menjauhi makanan yang haram. Ini yang terpenting ini. Kemudian al-amru bil ma'ruf, kemudian afdal dia berdoa langsung, tidak perlu pakai wasilah. Tidak perlu pakai wasilah. Kemudian di sana yang berkaitan dengan doa itu sendiri. Yani syarat yang berkaitan dengan doa itu sendiri. Yang pertama, alla yatakallab bisyaja'. Yani enggak perlu seorang itu berdoa dengan membuat rentetan syair, yani lantunan syair. Yani harokat akhirnya harus sama-sama, enggak perlu mencari doa-doa yang seperti itu. Ya enggak perlu, yani yatakallab bihadza, yani. Berdoa apa yang perasaan dia yang diinginkan dia ungkapkan, dan dengan bahasa apa saja. Ya, akan tapi kalau lebih afdal semua yang doa-doa yang warid dari Nabi SAW itu sudah mencukupi kita untuk apa yang kita inginkan, sudah ada. Akan tapi mungkin orang enggak hafal, mungkin enggak tahu, dia berdoa apa saja dengan bahasa dia masing-masing. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pakai dia mencari yani bahasa sajak-sajak atau syair yang sama huruf terakhirnya kemudian lantunkan, enggak perlu. Kemudian adamul i'tida dalam berdoa. Yani adamul i'tida, apa itu adamul i'tida? Tidak zalim, yani dalam berdoanya dia yang pertama dia tidak meminta sesuatu yang memang tidak diperbolehkan. Contoh dia meminta, ya Allah jadikanlah saya seorang nabi. Yani ya Allah jadikanlah saya seorang malaikat. Ini hadza i'tida' fi doa. Lah, hadza i'tida' zalim dalam doanya, ya. Melampaui batas. Dia meminta suatu kedudukan yang memang tidak pantas untuk dia miliki. Dia ingin menjadi malaikat, ingin menjadi seorang nabi, ya nih. Ini enggak. Dan juga dia meminta hak orang lain. Ya Allah, ya nih. Si fulan itu punya yakni gedung, yakni berikanlah gedung itu kepada saya. Ya, ini tidak boleh, ya. Dia minta kepada Allah hak orang lain. Ya. Ya Allah, saya ingin membunuh si fulan, ya nih. Berikanlah saya kekuatan pedang dan segala macam harta untuk bisa saya bunuh, enggak boleh. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yani yustajabu lil abdi malam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa yakni dengan ithim, yakni dengan kezaliman, ya zalim dalam doanya, ya. Berdosa dalam doanya atau memutus hubungan silaturahmi. Ya. Kalau doa-doa yang sifatnya menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, yakni ya, ini tidak, yakni ini tidak dalam doa. Ya. Dia ingin menikah sama istri orang lain, enggak boleh. Ya Allah biar ya Allah talakan wanita itu biar saya menikah, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Tidak dalam doa. Tidak. Dan antara tidak dalam doa juga disebutkan para ulama, yaitu meminta yakni perkara dengan detail. Ya, seperti orang ya Allah saya minta di surga nanti istana yang 80 tingkat, semuanya adalah berlapis emas, kasurnya adalah sekian, bidadarinya sekian, kemudian di sampingnya ada pohon-pohon, ada sungai-sungai. Enggak perlu dia minta detail seperti ini. Dia cukup dia minta yas'alul jannah. Ada seorang sahabat mendengarkan anaknya yakni meminta yakni Allahumma as'aluka al-qasrul abyad bil jannah, yakni maka sahabat ya Allah saya minta kepadamu istana yang putih di surga. Maka bapaknya mengatakan ya bunai, yani jangan seperti itu, yani li'anni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sayakunu aqwamun yani ya'taduna fid du'a, akan ada sekelompok orang yang yani melampaui batas dalam berdoa. Mintalah kepada Allah surga, yani enggak perlu di detail-detail seperti itu, yani.
Dia minta begini-begini juga, dia minta tentang masalah dunia juga, tawassu, ya Allah berikanlah harta yang seperti dimiliki oleh Nabi Sulaiman, harta yang sangat banyak, seperti ini, hada tajawuz, berdoa. Ya. Dia minta sesuatu harta yang untuk membantu dia dalam melakukan agamanya. Ini tidak, dalam berdoa. Ini tidak mengandung dosa juga, dan juga pemutusan silaturahmi. Kemudian doanya itu dimulai dengan yabda bihamdillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, kullu du'ain mahjubun, hatta yusalli ala Nabi SAW. Semua doa itu adalah mahjub, terhijab, tidak dikabulkan nanti sampai dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya yaitu yakhtar jawami'id doa. Dia memilih doa-doa yang sifatnya ringkas dan maknanya padat. Maknanya padat, Maka Rasulullah SAW sering sekali mengulang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering mengulang. Ini doa yang sangat jami'. Hasanah fid dunia dan juga fil akhirah. Hasanah fid dunia itu apa? Semua. Sebagian salaf menafsirkan zaujatun salihah dan lain sebagainya, Semua yang keindahan yang ada di muka bumi ini kita dapatkan. Dan juga semua kebaikan di akhirat kita dapatkan, jannahnya semuanya, Sudah mencakup, Dan juga seperti doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Dan juga ini doa yang sering Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan seluruhnya, ajilihi, ajilihi wa ajilih, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'ala abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadanya seluruh kebaikan yang Rasul minta. Semua kebaikan yang Rasul minta, saya minta kepadamu. Dan juga dia menghindarkan diri dari musibah. Allahumma inni a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga Allahumma inni a'udzubika minasyarri masta'adza minhu abduka wa nabiyyuk. Aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan yang Rasul meminta perlindungan darinya. Ini doa udah mencakup semuanya. Dan juga Rasul berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan seluruh apa-apa saja yang mengantarkan kepada surga itu, baik itu perbuatan maupun amalan. Ini mencakup semuanya. Dan juga dari neraka, minta kepadamu dilindungi dari neraka dan segala sesuatu yang mengantarkan pada neraka, baik itu perbuatan maupun amalan. Dan banyak tentunya doa-doa seperti ini, tinggal antum kembalikan ke buku-buku, banyak. Dan di sana juga ada waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa, Dan ini banyak tentunya, Di antaranya Yaum Arafah, pada hari Arafah, ini dengan dalil-dalil tentunya sahih. Kemudian pada bulan Ramadan, yang pada sekarang kita ini bulan Ramadan, Kemudian pada hari Jumat itu setelah ba'dal asar. Ba'dal asar, sebagian merojikan para ulama dan lebih ditekankan ba'dal asar. Sebagian mengatakan setelah khotib naik ke atas mimbar, sampai dia selesai, kemudian setelah asar. Tapi kalau dia menjamak, ini itu lebih afdal, Kemudian thuluthul lail, sepertiga malam. Kemudian bis sujud, ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa, aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun fa aktsirud doa, maka perbanyak doa. Kemudian ketika azan, indal azan, ketika azan, bukan setelah azan, ketika azan itu. Kemudian bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamat. Kemudian ketika turun hujan, indal nuzulil matar,
Dalam hadis inda nuzulil ghaith, atau dalam hadis yang lain juga disebutkan tahtal mator. Tahtal mator. Dan juga inda iqamatis shalah, tatkala salat diiqamatkan itu juga mustajab doa, yakni ini hadisnya sahih juga disahihkan oleh Syekh Albani. Dan juga indal tiqail juyus, ketika bertemu antara dua pasukan, yakni ketika muslim berperang dengan yakni orang kafir, ketika pada waktu itu mustajab doa. Kemudian ad-du'a yakni bi dhahril ghaib, doa yakni kepada saudara mungkin kerabat kita, yakni dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, kita perbanyak doa, yakni ini doa mustajab karena malaikat yang mendoakan kita. Wala kamitsluhu, ya, doaul akh li akhihi yakni la turad atau mustajab, yakni doa seorang kepada saudaranya, yakni maka itu mustajab. Malaikat langsung mengatakan wala kamitsluhu, dan kamu yang semisal. Dan malaikat tentunya mustajab, yakni doanya, ya. Dan tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah, maka ini doanya lebih dikabulkan. Maka perbanyak doa tersebut, ya. Dan ini lebih terjauh dari riya, ya. Da'watul musafir, dan seorang yang melakukan perjalanan jauh, yakni itu juga doanya musafir. Tapi musafir maksudnya dalam ketaatan. Dengan musafir pergi curi mungkin ke motor, ya ada, yakni maksiat. Kemudian da'watul madlum, yakni seorang yang terzalimi, itu doa mustajab. Kemudian da'watul walid li waladihi, kemudian doa seorang bapak kepada anaknya dan juga seorang anak kepada bapaknya. Kemudian doa orang berpuasa, yakni doa orang yang berpuasa sejak dia pagi hari sampai sore hari, yakni mustajab doanya. Dan juga doa ketika yakni berbuka puasa, indal fitr, itu mustajab. Indah maksudnya mau setelah berbuka atau mungkin sebelum. Ya, ini maksud dalam lafaz hadis, manakala indah ketika di sisi, maksudnya bisa setelah, bisa sebelumnya. Bisa setelahnya atau sebelum dia berbuka. Dan ini mungkin ini sebagian dari adab-adab yang kita berdoa. Ya, memang di bulan suci Ramadan ini, yakni kita ya dituntut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, dengan kita mendatangkan surut-surut ini, yakni dipenuhi, dan insyaallah yakni kita yakin yakni doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin isi yang dapat Anda sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri, apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.